Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini pertemuan kedua kita ya dalam mata kuliah Teknologi Pengelasan Logam. Sebelum kita untuk melanjutkan materi, kita tetap mengambil absen ya. Oke, yang pertama Abdurrahman, Ardiansa, Reza, Hari Sabarno, Tigor, Al Akbar Sibarani. Oke ya, lengkap berarti ya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang masalah implementasi dari teknologi pengelasan logam. Untuk hari ini kita masuk kepada material, kemudian nanti berbagai macam-macam ayunan, jenis elektroda yang akan kita gunakan dan lain. Nah, kita masuk kepada material. Untuk material dia terbagi dua ya. Yang pertama ada bahan logam, yang kedua bahan non logam. Untuk bahan logam dia terbagi dua. Yang pertama ada bahan fero, yang kedua bahan non fero ya. Kemudian untuk bahan fero dia terbagi tiga. Yang pertama ada besi, yang kedua dia ada baja, yang ketiga besi tuang. Gitu ya. Untuk baja dia terbagi tiga. Yang pertama baja kadar karbon tinggi, yang kedua baja kadar karbon sedang, yang ketiga baja karbon rendah. Nah, ini untuk pembagian material. Nah, kita lihat contoh dari bahan non logam. Apa contohnya? Yang pertama ada batu, kayu, karet, plastik, pasir, dan lain ya. Bahan non logam. Contohnya ada batu, kayu, karet, plastik, pasir, dan lain. Nah, untuk bahan logam dia terbagi dua. Ada bahan fero atau bahan non fero. Untuk bahan fero pasti dia bahannya mengandung Fe, gitu ya. Kalau bahan non fero non Fe. Apa contohnya? Pertama Al, aluminium, kuningan, tembaga, nikel, aluminium, kuningan, tembaga, nikel, emas, perak, dan lain-lain. Yang jelas bahan non fero pasti bahan yang tidak mengandung Fe ya. Untuk bahan fero terbagi tiga. Ada bahannya besi, baja, besi tuang. Untuk karakteristik dari besi, baja, besi tuang ini dipengaruhi oleh kadar karbon yang terkandung pada material. Apa kadar karbonnya? Semakin tinggi kadar karbonnya, maka dia akan semakin keras, tapi dia getas. Semakin rendah kadar karbonnya, dia akan semakin elastisitas, tapi dia ulet. Artinya semakin keras, semakin besar kadar karbonnya, dia akan semakin keras, tapi dia getas, mudah patah. Semakin kecil kadar karbonnya, dia akan semakin ulet atau dia elastisitas. Itu yang mengandung yang membedakannya nanti. Untuk besi, dia posisinya tuh kadar karbonnya pada posisi 0,08, 8/1000 sampai 1,2. 2,5 ya. Baja dia pada posisi 2,5 sampai 5. Ini di atas besar dari 5 untuk besi tuangnya. Itu kadar karbon. Sedangkan untuk baja dia terbagi tiga ya. Ada baja karbon tinggi, ada baja karbon sedang, ada baja karbon rendah. Tiga pembagiannya. Nah, ini juga tergantung kepada kadar karbon pada material tersebut. Contoh ini ya.
ada baut, ada mor. Di dalam implementasinya kita pakai dia berpasangan. Namun untuk untuk material antara baut dengan mor, kadar karbonnya pasti akan berbeda. Kadar karbon baut pasti dia lebih rendah daripada mor. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melakukan pergantian seperpak atau pergantian baut, yang sering kita ganti itu adalah baut, bukan mor. Artinya kekerasan mor lebih tinggi daripada baut. Contoh lain untuk besi tuang ya. Besi tuang ini contohnya apa? Kayak meja rata. Meja rata itu dia termasuk dari besi tuang. Blok silinder dia baja tuang. Ketika material itu keras, tapi dia itu getas, mudah pukul. Makanya kalau kalian lihat pada meja rata itu akan ada di sana jangan dipukul kan dia. Padahal dia keras. Itu dia. Ini material atau bahan di dalam teknologi pengelasan logam, dan ini dia sifatnya harus kita pahami. Poinnya ada bahan logam, ada bahan non logam. Bahan non logam contohnya batu, kayu, karet dan lain. Bahan logam terbagi dua, ada ferro, ada non ferro. Non ferro emas, tembaga, aluminium, nikel dan lain. Untuk ferro terbagi tiga, besi, baja, besi tuang. Untuk baja terbagi tiga. Nah, nanti kalian lihat kayak pahat bubut contohnya ya. Pahat bubut itu letaknya di mana? Kalau besi tuang pasti dia patah-patah apanya? Letaknya di baja. Baja letaknya apa? Baja karbon tinggi, sedang atau rendah? Ada sedang, ada tinggi. Kalau yang menggunakan HSS itu ya, dia menggunakan yang sedang. Sedangkan kalau yang tinggi itu, pernah kalian melihat pembubutan kuningan dengan pahat bubut yang di ujungnya itu bentuk persegi, bukan persegi ya, jalan jenjang yang kecil ya, bisa diganti-ganti mata pahatnya itu termasuk kepada baja karbon tinggi dia, karena yang akan dilakukan pembubutan material, karakteristik materialnya lebih keras. Nanti akan ada yang lebih khusus. Kalau kalian lihat nanti di pahat bubut itu juga akan banyak nanti macamnya. Dan yang jelas semakin keras dia, pasti dia tingkat karbonnya lebih tinggi dia. Tapi dia memiliki resiko. Makanya kalau kalian membeli pahat bubut, kalau yang khusus itu harganya cukup tinggi ya. Itu membuktikan kalau memang materialnya khusus dibikin. Ini untuk material. Kemudian kita masuk kepada untuk pengelasan. Ada alat utama, ada alat bantu, ada alat selamatan kerja. 3 dia ya untuk pengelasan. Untuk alat bantu, alat utama nantinya, pertama ada las SMAW ya, steel metal arrow welding. Yang pertama ada alat utama, yang kedua ada alat bantu, yang ketiga ada alat keselamatan kerja kan dia. Untuk alat utama apa? Mesin las, transformator, las, trafomator. Ini 2 ya, ada AC, ada DC, ada AC DC. Itu transformator ya. Ada AC, ada las AC, ada alas DC, ada las AC DC. Apa yang membedakannya? AC alternative current, DC direct current. Itu jenis arus ya, alternative current atau direct current. Nah, di dalam transformator antara las AC, las DC atau las AC DC, dia memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau kita lihat untuk las AC, apa kelebihannya? Sambungan dari hasil pengelasan dia lebih kuat. Nanti akan bisa dilihat dari uji tarik. Sambungannya dia itu akan lebih baik daripada yang DC. Untuk kelebihannya, kekuatan tariknya lebih baik daripada DC. Namun dia memiliki kelemahan. Apa kelemahannya?
Kelemahannya pengaturan pengelasan lebih sulit daripada DC. Jadi welder itu ada welder level 1, welder level 2, welder level 3. Untuk welder ya, juru las AC dia lebih sulit, dia mengendalikan, mengatur pengelasan daripada yang DC. Walaupun kelebihan DC itu dia kekuatan tariknya lebih bagus, tapi akan sulit untuk mengatur percikan bunga api di dalam penyambungan pengelasan. Sedangkan yang DC kelebihannya pengaturan percikannya lebih konstan, percikan pengelasan lebih konstan daripada AC. Namun kelemahannya kekuatan tariknya lebih rendah daripada yang AC. Nah, dua ini ada kelebihan-kelemahan dan itu tergantung dari project atau apa yang mau kita las. Kekuatan material seperti apa yang diinginkannya, apa yang cocok seperti itu. Kemudian yang terakhir ada juga yang AC/DC ya, kedua-duanya dia terpakainya. Ini perkembangan dari transformator yang AC dan DC. Kemudian yang kedua, apalagi alat utamanya? Ada, ini alat ya, elektroda itu bahan tambah. Kalau alat, apalagi? Mesin las, yang kedua, stang massa, 3, stang, elektroda, 4, ada panel, ini dia, yang alat utama. Sedangkan alat bantu, 1, alat bantu, elektroda apakah alat bantu? Alat bantu. Ada alat bantu, ada alat semak kerja, kan itu ya. Alat bantu, palu terak, peniti apa? Penggores, 4, mistar, 5, sikat baja, ya. Ada palu terak, peniti, penggores, mistar baja, itu ya. Kemudian untuk alat bantu, alat kesenangan kerja, pertama apron, kedua helm las, sarung tangan, baju praktek, sepatu safety, itu ya, sepatu safety. Nah ini wajib digunakan untuk alat keselamatan kerja. Tadi ada material, yang kedua ada alat utama, alat bantu, alat keselamatan kerja. Kemudian sudah catat? Oke. Kita masuk kepada ayunan ya. Ayunan elektroda. Apa ayunan elektroda itu? Macam-macam ayunan elektroda. Yang pertama apa? Ada lurus. Untuk lurus, kalian bisa menggunakannya nanti pengelasannya tanpa menggoyang ya, atau menggetarkan dari elektrodanya. Yang kedua, setengah lingkaran ya. Yang ketiga, ada lingkaran. Yang keempat, ada segitiga ya. Yang kemudian yang kelima, ada lurus, setengah lingkaran, segitiga, ada zigzag ya. Yang keempatnya ada zigzag. Nah, untuk nanti jenis ayunan itu tergantung dari material apa yang mau dipakai. Nah, nanti kan kalian akan mengetahui ada groove, ada fillet nanti ya. Untuk fillet nanti akan membedakan macam-macam sambungannya. Untuk fillet itu ada nanti sambungan I, sambungan tumpang, T-join dan lain. Untuk groove juga nanti pasti dia kampuh. Apakah kampuh K, kampuh J, kampuh X dan lain. Kalau dia kampuh pasti dia groove. Kalau dia itu sambungan pasti dia di fillet. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Untuk pertama kita melakukan las titik, jalur pendek dan las jalur panjang. Kemudian nanti kita masuk kepada sambungan tumpang gitu ya, yang kita praktekkan. Nanti kita demonstrasikan. Nanti kita langsung praktek di mesin ya. Apa yang kita praktekkan nanti? Yang pertama, untuk sambungan las titik, materi kita ukurannya 120 dikali 60. Oke. Nanti kalian bagi dua. Untuk las titiknya
ada sebanyak 9 dengan ukuran jaraknya ini pasti 60 ya. 60 berarti jaraknya berapa? Ini 10, bukan ini 5 ya. Ini 5, ini 5. Ini 20. Untuk ukurannya. Yang tengah juga sama. 5 20 25 ya. Untuk las jalur pendek juga sama, ada nanti 3 buah. Ukurannya tetap sama. Ini 5, ini 5, artinya di dalamnya ada 50 ya. 50. Ini yang akan kita project kita, latihan kita untuk pertemuan hari ini. Kemudian di bagian belakang kalian akan melakukan las jalur panjang. Ukuran bahannya 120, lebarnya 60. Tetap kalian melakukan las jalur panjang. Tetap dia 5, ini 5, berarti dia 10 lah ya. 10. Ini 10, ini 10, berarti dia 100 ya. Sedangkan untuk lebarnya ini 20, ini 20, ini 5, ini 5. Jaraknya. Jadi 2 pengelasan yang akan kita lakukan nantinya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Bertanya Pak. Oke. Untuk metode pengelasan ayunannya yang Oke. bagaimana? Untuk ayunan boleh kalian menggunakan setengah lingkaran atau kalian menggunakan lingkaran. Boleh menggunakan setengah lingkaran atau menggunakan lingkaran. Untuk material ini ukurannya tadi kan 60 kali 120. Tebal plat 4 mili ya. Tebal plat 4 mili, lebar 60, panjangnya 120. Untuk ayunan boleh menggunakan lingkaran dan setengah lingkaran. Oke. Nah, nanti ketika kalian praktek kita akan coba demonstrasikan, kemudian kalian nanti ikuti. Cukup rasanya? Ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, kita langsung ke praktek ya. Siap, langsung. Oke, nanti untuk praktek kita menggunakan wall ya, menggunakan arus DC ya, keren. Itu nanti kalian boleh menggunakan kapal lainnya sesuai dengan masing-masing. Nah, ini ada kaplas, ada sarung tangan, ada apron yang kalian gunakan nantinya, ada peluk kerak, kemudian ada mistar, siku, penitik, pengores, ikat baja, kemudian ada tambas nantinya. Nah, ini material kita ukurannya tadi 120 dikali 60. Tebak kita tebak 4 mili ya. Nah, ini nanti untuk sambung tumpang ukurannya kita sama 120 kali 30. Nanti penyambungannya 2 kali pengelasan, bagian depan 1. Untuk elektroda kita menggunakan diameter 3,2 ya. Elektroda kita gunakan diameter 3,2 dengan seri E6013. E6013. E itu elektroda, 60 volt arus, 1 itu posisi pengelasan, 3 itu campur material, RB ya. Yaitu ada RB, ada LD, ada RD. 3 jenis elektrodanya untuk las SMAW ya. Nah, ini kita menggunakan yang RB. Oke. Untuk pengelasan nanti, jadi ada las titik, las jalur pendek, dan las panjang. Itu ya. Untuk elektroda kalian harus bisa mengatur antara material dengan ujung elektroda. Berapa jaraknya antara material dengan ujung elektroda? Jaraknya dia sama dengan diameter elektroda. Kalau elektroda kita gunakan 3,2, artinya jaraknya adalah 3,2. Kalau elektroda kita gunakan 4 mili, artinya jaraknya 4 mili. Namun di dalam praktek tidak mungkin kita mengukurkan gitu ya. Tak mungkin kita mengukur jarak antara material yang lain. Bagaimana melakukannya? Melakukannya dengan 2 langkah. Yang pertama dengan penglihatan, yang kedua dengan pendengaran. Maksud dengan penglihatan. Untuk penglihatan, ketika nanti terciptanya apinya membesar, artinya terlalu jarak antara material dengan ketika apinya kecil, api terlalu rapat antara material dengan material. Carilah posisi yang pas.
Itu dengan latihan nanti saya akan bisa mendapatkannya. Kemudian dengan pendengaran, ketika dia jauh, material yang ujung elektroda desirnya akan tinggi. Dia akan berdesir dan desirnya akan tinggi. Itu membuktikan jarak antara material dan ujung elektroda terlalu jauh, terlalu berjarak. Kalau desirnya kecil, pasti dia rapat. Carilah posisi yang pas. Oke, nah ini untuk materialnya. Kita masuk ke praktikum ya. Nih, kita menggunakan elektroda 3,2 RP ya. Ketika kita menggunakan 3,2 ampere, yang akan kita gunakan antara 90 sampai 120 ampere. Ya 3,2. 2,6 berapa? 60 sampai 90 ampere. Artinya 3,2 ampere yang kita gunakan 90 sampai 120 ampere. Artinya ada rentang. Dan itu seorang welder harus mampu melihat fenomena dan kondisi di dalam pengelasan. Contoh seperti ini. Kita melakukan pengelasan di bibir pantai atau suhu lingkungannya tinggi. Kita bandingkan kita melakukan pengelasannya di kutub, contohnya kutub utara. Itu kita membedakannya nanti. Untuk di pantai kita bisa menggunakan 90 ampere sampai 95 ampere. Sedangkan di kutub pasti kita akan menggunakan antara 105 sampai 115 sampai 120. Karena kondisi alamnya. Ini kita coba ya. Berapa jaraknya? 90. Bentar ya. Ini tadi sampaikan bahwasanya antara jarak harus bisa mengaturnya. Kalau jaraknya terlalu tinggi, dia akan api terlalu besar. Kalian carilah posisi yang pas. Gitu ya. Pertama, kalau dia berjarak terlalu tinggi, apinya akan terlalu besar. Kalau jaraknya terlalu rapat, dia akan kecil. Kemudian, tadi ada teknik yang kedua dengan pendengaran. Ketika desirannya tinggi, dia akan berdesir. Gitu ya. Carilah posisi yang pas. Nah nih, kita coba prakteknya. Untuk ayunan, tinggalan ya. Lagi ya, tadi ada yang kelupaan materi ini. Ayunan yang kita gunakan adalah lingkaran atau setengah lingkaran. Yang kedua, kemiringannya posisinya berapa? Posisinya kemiringannya 70 derajat. Kalau jaraknya ini 60, ini 45, posisinya 70, 60 sampai 70 derajat. Posisi kemiringan ya. Ini hasil pengelasan. Ini yang akan kita lakukan nanti untuk pengecekan. Kalau hasil lasnya itu bagus, dia akan mudah untuk dikupas. Kalau hasil pengelasannya baik, dia akan mudah untuk dikupas. Tapi kalau seandainya hasil pengelasan
jelek, ampernya tidak sesuai dengan pengelasan, dia akan susah untuk dikupas bentuk bloknya ya. Nih, untuk hasil pengelasannya, apakah dia itu bagus atau tidak bagusnya? Nih, untuk hasil pengelasannya. Kita lakukan nanti 3 kali pengelasan pada materialnya. Oke, bisa kalian ganti-gantian. Kalau ada keraguan boleh kita diskusikan. Kira-kira maharnya ada, silakan kalian coba untuk latihannya. Ini sih. Oke, inilah pertemuan hari ini ya. Kita melakukan pengelasan las titik, las jalur pendek dan masuk tajam. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan praktek las sambungan tumpang dan teduit, gitu ya. Nanti kita Bapak sampaikan sebelumnya nanti sebelum praktikum. Dan untuk hari ini cukup ya. Tadi ada hasil las. Nah, hasil las itu akan tetap dinilai. Untuk minggu depan kalian bikin laporan. Apa yang dilakukan, apa yang kalian kerjakan hari ini itu yang dilakukan minggu depan. Untuk format laporan pertama ada teori singkat. Untuk teori singkat cukup 1 halaman. Yang kedua ada gambar kerja. Yang ketiga ada alat yang digunakan. Yang keempat ada bahan yang digunakan. Yang kelima langkah pengerjaan. Yang keenam hasil. Nah, hasil praktek kalian tadi kalian foto dan itu yang dimasukkan di dalam laporan praktek minggu depan. Kemudian poin selanjutnya, apa masalah di dalam
pengelasan. Apa kelemahan dalam pengelasan dan apa solusinya? Terakhir kesimpulan acara itu yang akan bikin laporan nanti, bikin di kertas HPS dengan ukuran garis gambar teknik dan ditutup minggu depan ya. Oke, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk perkuliahannya. Saya Pak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi